Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sep Supriyanto, STMkom, salah seorang dosen di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengarayan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah algoritma dan pemrograman yang berada pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Salah satu teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap pertama ataupun tahap delivery, saya menampilkan materi kepada mahasiswa melalui PowerPoint, buku, ataupun artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan materi, termasuk menampilkan video yang berkaitan dengan materi mata kuliah. Materi biasanya saya tampilkan pada saat tatap muka di kelas dan saya sematkan di Learning Management System smat.upp.ac.id. Yang kedua yaitu pada tahap interaction, saya melakukan tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi mata kuliah yang diberikan pada saat itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pada tahap asesmen, penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa bisa berupa kuis, presentasi, maupun tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Adapun deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman adalah sebagai berikut. Mata kuliah algoritma dan pemrograman merupakan mata kuliah wajib. Algoritma dan pemrograman merupakan mata kuliah yang membahas konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman prosedural. Konsep algoritma dan pemrograman tersebut diimplementasikan dalam bahasa pemrograman dan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Adapun pokok pembahasan atau topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah algoritma dasar, sejarah algoritma, pembuatan algoritma, tipe data, variabel, operator, ada algoritma runtunan, algoritma percabangan atau pemilihan, dan algoritma perulangan atau looping. Struktur kontrol, fungsi atau metode, array, dan yang terakhir yaitu manipulasi string. Pada video pembelajaran ini, saya akan menggunakan materi pada pembahasan struktur dasar algoritma yang meliputi algoritma runtunan, algoritma percabangan atau pemilihan, dan algoritma perulangan atau looping. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, saudara-saudara mahasiswa. Apa kabar hari ini, sehat? Hari ini kita lanjut lagi materi kita di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita masuk ke materi kelima, yaitu terkait dengan struktur dasar algoritma. Oke, sebelum kita masuk materi, masuk semua nih. Ada yang tidak hadir? Siapa namanya? Almaida. Kabarnya sakit ini? Selain Almaida? Almaida ya? Ini Pradana. Sakit? Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Saya katakan nanti kita akan belajar struktur dasar algoritma. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Ya, Puspa. Oke, tentang tipe data. Ada berapa model tipe data? Ada dua. Tipe data dasar dan yang dasar itu kategorinya apa aja? Dasar ada pemrograman. Ya, kalau bentuk kan? Kalau bentukan itu ada Baik. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Iwa ya. Terima kasih sudah menjawab. Oke, hari ini kita masuk ke mata kuliah algoritma di materi struktur dasar algoritma. Oke, sebelum kita masuk materi ya, kita ingat sedikit. Algoritma itu apa? Oke, ada yang bisa menjawab?
Oke, Nabila. Algoritma. Algoritma adalah urutan kata-kata tertentu yang disusun secara sistematis, logis, dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Oke, berarti kalau dicermati ada 3 ya? Ada 3 ciri dari algoritma. Pertama dia harus logik, kedua dia harus sistematis, dan terakhir harus mampu menyelesaikan sebuah masalah. Oke, beri tepuk tangan untuk Nabila. Terima kasih Nabila. Oke, teman-teman, pada kuliah hari ini, materi hari ini diharapkan nantinya mahasiswa harus mampu memahami struktur dasar algoritma. Ada 3 ya, ada runtunan, ada percabangan atau pemilihan, kemudian terakhir itu ada perulangan atau disebut juga dengan looping. Oke, algoritma runtunan. Algoritma runtunan adalah merupakan algoritma yang paling sederhana ya. Algoritma ini merupakan sekumpulan perintah atau pernyataan yang dikerjakan komputer berdasarkan dengan urutan perintahnya. Nah, kalau contoh sederhananya, algoritma ini misalnya algoritma untuk menghitung luas segi 3, atau misalnya adalah algoritma untuk menghitung luas persegi. Nah, algoritma kemarin kita sudah belajar untuk menuliskannya kan ada 3. Ada dengan cara naratif, ada dengan cara flowchart atau flowchart, ada juga dengan cara pseudocode. Ya. Nah, contohnya yang ada di sini adalah algoritma menghitung luas segitiga. Nah, algoritma itu cirinya adalah selain logik, kemudian selain sistematis dan mampu menyelesaikan sebuah masalah, yang pertama dia harus dimulai dan juga harus diakhiri. Jadi algoritma itu harus dimulai dan wajib diakhiri. Dia tidak boleh berulang. Dia wajib diakhiri. Nah, yang ada di depan teman-teman semua itu adalah contoh algoritma untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama apa? Langsung nanti dibaca saja. Pertama, menghitung luas. Rumusnya ada ya? Dengan rumus setengah alas kali tinggi. Yang terakhir yaitu hitung nilai luas. Ini algoritma ya. Sekali lagi ini adalah algoritma. Nah, algoritma itu kenapa harus dibuat? Karena algoritma itu akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Jadi contohnya begini, ini kan luas segitiga kan? Kalau kita ubah ke dalam bahasa pemrograman, ya. Oke. Nah, di depan kalian sekarang ini ada coding sederhana. Coding sederhana untuk mentransformasikan dari algoritma tadi ke dalam bahasa pemrograman. Karena algoritma dengan bahasa pemrograman itu adalah satu hal yang berbeda. Algoritma berdiri sendiri, bahasa pemrograman juga berdiri sendiri. Kenapa perlu algoritma? Algoritma itu diperlukan agar kita membuat program itu tidak melenceng dari algoritma. Nah, contoh begini ya. Tadi kita kan di sana disuruh memasukkan alas ya. Alas. Pertama masukkan alas. Maka di sini kita harus membuat variabel alas. Kebetulan di sini variabel alas saya bikin 5. Kemudian di baris 4 itu ada variabel tinggi. Saya beri value-nya atau nilainya 2. Nah, kemudian urutan berikutnya adalah pemasukan rumusnya setengah alas kali tinggi. Maka rumusnya di sini variabel luas sama dengan variabel alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian echo ini berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau ini sekarang saya simpan, kemudian saya jalankan di browser, misalnya 127.0.0.1 atau localhost ya. Saya taruh di outro luas segitiga, maka dia akan menghitung. Berarti luas segitiga dengan alas 15 dan tinggi 2 hasilnya adalah 15. Pasti ya? Alas 15
15, tinggi 2. Berarti 15 kali 2 30 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, kalau sekarang alasnya misalnya 60. Alasnya 30. Misalnya alasnya saya ganti 60 ya. Iya. Ya, simpan. Coba kita real lagi. Hasilnya adalah 60. Ya, lebih dulu dan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik semua, materi ini alhamdulillah sudah saya sampaikan gue ya. Tadi saya menjelaskan terkait dengan penurunan dan pembinaan. Barangkali siapa yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Nama Halimah ya? Oke, silakan Halimah. Bahwasannya struktur dasar algoritma ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama penggunaan, yang kedua pemilihan, yang ketiga pengulangan. Ya, oke. Contohnya bagaimana? Untuk menghitung luas lingkaran atau menghitung luas persegi. Tadi kan saya contohkan luas segitiga kan? Yang lain luas? Lingkaran. Oh, boleh luas lingkaran. Yang lain? Luas persegi. Oke, bisa ya luas persegi. Kalau yang pemilihan itu bagaimana? Pemilihan itu untuk menentukan bilangan itu genap atau ganjil. Boleh. Jadi misalnya ada bilangan ya, ada bilangan 12 misalnya. Kita tahu itu genap atau ganjil bagaimana? Hasilnya harus bagi 2. Oh, jadi jika ada bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu genap. Jika tidak habis dibagi 2, maka bilangan itu adalah ganjil. Jadi bisa pakai bagi 2 atau bisa pakai formula modulo ya. Kalau modulo berarti sisa hasil. Ya, sisa hasil baginya adalah 0, maka dia adalah bilangan. Jika tidak, maka dia adalah bilangan. Oke, itu untuk materi hari ini ya. Materi hari ini berarti yang perlu teman-teman ingat adalah bahwasanya struktur algoritma itu ada 3 sebenarnya. Tapi baru 2 ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semuanya, tadi sudah kita belajar bersama ya terkait dengan algoritma, penurunan dan pemilihan atau percabangan. Pemilihan atau percabangan. Oke, untuk memperdalam materi ini, hari ini saya akan bagi kelompok rekan-rekan rumah. Satu kelompok itu 3 orang aja. Kalian bahas lagi lebih dalam, kalian cari lagi apa itu algoritma penurunan dan algoritma percabangan atau pemilihan. Kalian cari lagi contohnya, contoh yang lain terkait dengan algoritma penurunan dan algoritma percabangan atau pemilihan. Oke, silakan. Satu kelompok 3 orang. Ada kelompok berapa yang ingin menjadi relawan untuk menampilkan hasil dari contoh dari algoritma penurunan atau pemilihan? Ya, oke, kelompok 1 ya. Silakan. Pak, bentar Pak. Terus, kalau kayak gini, angle-nya jelek kalau dari
Sengaja dijamkan. Murid saya yang dari rumah. Ayo, kenapa? Sekalian apa? Pokoknya dibandingkan ada saya kan tahu teori aja. Berarti yang ada di dalam Saya di sini menyiapkan tentang itu yang bisa kita lakukan karena kita mulai yang kedua kita melakukan dari teknologi yang ketiga dimasukkan dengan nilai sisi tertentu yang keempat luas persegi juga dengan sosial sisi atau bisa kita buat dengan luas sama dengan sosial sisi yang kelima dari luaran dicetak sebagai organisasi nanti keluaran Jadi kuncinya dia algoritma itu pertama harus ini ya. Ketika dia dimulai, maka dia harus ini pakai bahasa Indonesia kan? Misalnya pakai bahasa Inggris harus sama. Misalnya di sini start, maka di sini finish atau finish. Silakan. Terima kasih Yus ya. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. 3. Ya, kembali ke tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada yang lain? Itu lagi ya? Dulu yang bila ya. Jadi mana? Sekarang. Oke, tadi dari kelompok 1 sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang ada lagi kelompok yang barangkali ingin menyajikan hasil diskusi terkait dengan jenis algoritma. Ada? Oke, kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 silakan. Membuat secangkir kopi misalnya. Lebih natural sih, lebih natural. Iyalah. orang ada salahnya Pak. Iya. Pak. Kalau apa ya? Agak semuanya sempurna. Itu yang saya kan yang mana nih? Kita ngobrol dulu. Algoritma. Ya, boleh. Algoritma untuk membuat secangkir kopi.
3. Silakan dijelaskan. Nabila dari kelompok 2. Jadi di sini saya membuat algoritma membuat secangkir kopi. Langkah pertama yaitu mulai. Langkah kedua rebus air hangat, rebus air hingga mendidih. Langkah ketiga ambil gelas lalu masukkan 1 sendok teh kopi. Langkah keempat tambahkan 2 sendok teh gula atau susu. Langkah kelima tuangkan air panas dan aduk. Yang keenam selesai. Sudah. Sudah Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok. Oke, itu untuk materi hari ini ya. Materi hari ini berarti yang perlu teman-teman ingat adalah bahwasanya struktur algoritma itu ada 3 sebenarnya. Tapi baru 2 ya. Maka untuk pertemuan selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua saya beri tugas untuk mencari atau mendalami lagi apa itu algoritma perulangan atau looping beserta contohnya. Jadi coba kalian cari tahu apa itu algoritma, struktur dasar algoritma perulangan beserta contohnya. Oke, beserta contohnya. Sudah? Oke. Mungkin perkuliahan hari ini atau materi untuk struktur dasar algoritma sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.